Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adik-adik. Kita akan melanjutkan kuliah kita yaitu di kuliah biologi molekular dan biokimia untuk PPDS Paru Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, nah kita akan belajar mengenai bioenergetika dan metabolisme oksidatif, yaitu kita akan mempelajari mengenai pernapasan seluler. Ya, nah jadi kita makhluk yang Allah ciptakan ini ya sangat membutuhkan tenaga. Ya, jadi semua tenaga itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita memerlukan tenaga itu untuk kita melakukan segala kegiatan dalam tubuh kita, ya, mempertahankan gradien, kemudian juga fungsi pergerakan tubuh kita, kemudian pencernaan, ya, fungsi saraf, fungsi otak dan lain-lain itu semuanya memerlukan tenaga. Nah, tenaga ini diperoleh sebagian besar dari yang namanya respirasi atau pernafasan, ya. Nah, jadi respirasi itu secara seluler artinya pemecahan molekul makanan ya dari tingkat yang paling sederhana, kemudian dia akan dipecah sehingga menghasilkan ATP pada tingkat mitokondria ya. Jadi pernapasan itu pada tingkat seluler, organ pernapasannya itu adalah di mitokondria. Nah, di situ terjadi yang namanya fosforilasi oksidatif sehingga akan menghasilkan ATP yang sangat banyak ya. Nah, kalau tidak terjadi di mitokondria, proses glikolisis ya itu bisa terjadi di sitoplasma, tetapi hanya menghasilkan sekitar 2 ATP saja. Nah, tetapi kalau proses glikolisis dilanjutkan, ya hasil dari glikolisis anaerob di sitoplasma itu berupa pirufat. Pirufat kemudian akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA. Ya, kemudian asetil-CoA-nya ini akan masuk ke siklus asam sitrat, kemudian dia akan ditransfer elektronnya ke senyawa pembawa elektron, kemudian elektron akan diteruskan ke rantai pernafasan di membran dalam mitokondria. Nah, ini akan menyebabkan timbulnya atau bangkitnya banyak energi ya, yang akan disimpan dalam bentuk ATP. Nah, ATP ini adalah dia sejenis senyawa yang dia mempunyai energi tinggi. Ya, jadi singkatannya itu adenosine trifosfat. Nah, bentuk-bentuk hasil metabolisme kita itu, pencernaan makanan, kemudian oksidasi bahan makanan, ini disimpan energinya dalam bentuk ATP. Nah, kemudian ATP ini yang diproduksi di mitokondria akan disebarluaskan ke seluruh organel sel. Ya, jadi hampir semua sel tubuh kita itu mempunyai mitokondria ya sebagai power of house. Jadi sebagai ibarat kata generator ya, generator listrik atau genset seperti itu adalah mitokondria. Tetapi ada sel-sel tubuh kita juga yang memang tidak memiliki mitokondria. Contohnya itu sel darah merah. Nah, sel darah merah itu atau eritrosit dia tidak memiliki organel mitokondria, nah sehingga dia tidak bisa melakukan respirasi secara aerob ya. Jadi untuk metabolisme sel darah merah itu berlangsung secara anaerob, yaitu pemecahan molekul glukosa menjadi pirufat di sitoplasmanya saja ya. Nah, tetapi hampir semua sel dalam tubuh kita ini semuanya memiliki mitokondria kecuali tadi ya sel darah merah, sel otak, sel jantung, sel saraf, ya, semuanya itu memiliki mitokondria. Jadi mereka melakukan kegiatan yang namanya respirasi secara seluler, yaitu mempergunakan oksigen. Ya, kalau secara organ respirasi itu terjadi di paru-paru, di alveolus, terjadi pertukaran antara CO2 dikeluarkan oleh ini oleh hemoglobin ya yang mengikat CO2. Nah, kemudian CO2-nya akan berpindah ke ruangan alveolus. Sedangkan oksigen itu dia karena tekanan parsial oksigen tinggi di alveolus, maka itu akan menyebabkan peningkatan saturasi oksigen oleh hemoglobin. Nah, sehingga hemoglobin itu lebih cenderung mengikat oksigen pada alveolus, ya. Nah, kemudian oksigen itu akan dibawa oleh hemoglobin ya ke seluruh tubuh kita, disebarluaskan ke sel-sel
yang memerlukan, ya. Nah, kemudian oksigen ini, ya, dia akan sampai ke dalam sel. Nah, kemudian setelah sampai ke dalam sel, fungsi hemoglobin di sini dia cuma sebagai delivery. Kalau ibarat kita pesan dari Lazada, ya, kurirnya saja tuh, kurir Lazada atau kurir Shopee. Nah, dia mengantarkan oksigen itu ke sel. Nah, setelah sampai di sel, oksigen itu akan disambut oleh molekul yang namanya mioglobin, ya. Nah, jadi mioglobin ini tempat sel itu menyimpan oksigen. Nah, jadi cadangan oksigen di dalam sel dengan oksigen yang terlarut di dalam darah dengan dibandingkan itu sampai 67 kali lipat konsentrasi oksigen yang terkandung di dalam sel. Nah, jadi ada molekul yang namanya mioglobin, ya. Mioglobin ini bisa berperan sebagai reservoir atau tempat penyimpanan oksigen, oksigen storage, ya. Nah, kemudian oksigen ini akan dibawa ke dalam mitokondria, ya. Akan dibawa ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria, oksigen ini berperan untuk menjadi penerima atau akseptor elektron terakhir yang terjadi pada rantai pernafasan. Nah, jadi elektron tersebut akan dipindah-pindahkan hasil dari oksidasi dari bahan makanan, ya. Nah, akhirnya elektron itu dia akan dipasangkan dengan molekul oksigen, ya, sehingga elektron tersebut akan ditambahkan ke molekul oksigen, oksigen menjadi lebih negatif, ya, karena dia menerima elektron, kemudian dia akan mengikat dua molekul hidrogen. Nah, sehingga akan menjadi air, ya. Nah, itu di mitokondria. Nah, jadi oksigen itu diperlukan sebagai penerima akseptor atau penerima elektron terakhir dalam proses rantai pernafasan. Nah, akibat dari perjalanan elektron tersebut, nah, maka akan terjadi yang namanya perbedaan gradien voltase, ya, di membran dalam mitokondria, ya, atau matriks mitokondria dengan intermembran space. Kemudian dia akan menyebabkan proton itu mengalami aliran, ya, dari ruang antar membran menuju ke matriks mitokondria. Nah, ini akan menghasilkan energi. Nah, oleh enzim ATP sintetase, energi tersebut dia akan diikatkan dengan fosfat berenergi tinggi dan ADP, sehingga akan terbentuk ATP, ya. Nah, ATP ini seperti mata uang dalam metabolisme. Segala metabolisme dalam bentuk dia anabolisme, jadi yang dia membutuhkan tenaga, ya, atau dia membentuk senyawa sederhana, ya, misalkan membentuk karbohidrat atau membentuk lemak, ya, membentuk kolesterol, protein. Nah, ini membutuhkan tenaga dari ATP ini. Nah, jadi ATP ini bisa dipergunakan oleh seluruh bagian organel sel, ya, untuk dipergunakan sebagai tenaga yang menggerakkan reaksi, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi kita mendapatkan ini kelihatan nggak kursornya? Kursor kelihatan nggak? Izin terlihat, Izin dokter. terlihat, Oke. dokter. Nah, jadi ATP ini dihasilkan di dalam mitokondria, ya. Ini akibat hasil kerja dari fosforilasi oksidatif, ya, terutama hasil dari fosforilasi oksidatif. Tapi ATP ini juga bisa dihasilkan dari glikolisis anaerob, ya, yang terjadi di sitoplasma. Nah, tetapi yang terjadi sitoplasma itu dia sangat sedikit dihasilkan ATP, cuma 2 ATP saja. Nah, kalau dia masuk ke dalam mitokondria, ya, bahan bakar itu masuk ke dalam mitokondria, maka ATP yang dihasilkan akan sangat banyak, bisa sampai 36 ATP. Ya. Nah, kemudian ATP ini yang dihasilkan terutama di mitokondria akan menjadi sumber energi utama untuk metabolisme. Ya. Nah, kemudian ATP ini nanti dia akan dipecah dalam metabolisme, ya, menjadi ADP ditambah fosfat inorganik. Ya, seperti itu ya, Dek. Nah, jadi bahan makanan kita yang berupa karbohidrat, lemak, protein juga, dan yang lain-lain, ya, serat seperti itu, ini dia akan dicerna oleh tubuh kita, kemudian bahan makanan tersebut akan diubah menjadi bentuk paling sederhana. Kalau karbohidrat diubah menjadi glukosa, ya, jadi monosakarida, glukosa atau fruktosa atau galaktosa. Kalau lemak dia diubah menjadi asam lemak, gliserol, ya, kemudian bisa trigliserida, ya, juga bisa kolesterol. Nah, kalau asam amino itu
itu dari pencernaan protein. Nah, kemudian seluruh bahan-bahan yang mempunyai energi ini akan dibawa masuk ke dalam sel, ya. Nah, sumber energi utama dari sel itu adalah penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Nah, tetapi pada saat tubuh kita, misalkan saat puasa seperti ini, ya 5 jam setelah puasa, cadangan karbohidrat itu sudah menipis, ya. Nah, jadi kita mengalihkan bahan bakar utama kita ke bahan bakar cadangan, yaitu kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar cadangan. Ya, nah, jadi kalau orang mau kurus, mau langsing, ya paling tidak dia harus 5 jam 6 jam puasanya menahan lapar, karena setelah 5 jam 6 jam cadangan dari glikogen itu sudah habis, ya sehingga dia akan mempergunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, kemudian lemak tadi, karbohidrat tadi, ya, nah dia akan diubah menjadi molekul sederhana, yaitu menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini zat antara, ya, zat antara untuk metabolisme lemak, kemudian protein maupun karbohidrat. Nah, asetil-CoA ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, dia akan menghasilkan pembawa elektron yang namanya NADH dan FADH2. Ya. Nah, NADH dan FADH2 ini kemudian akan membawa elektron yang di bawahnya itu diteruskan ke rantai transport elektron. Jadi rantai transport elektron itu adalah kompleks protein yang dia berada di membran dalam mitokondria. Ya, ada 4 kompleks dia, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. NADH akan mendonorkan elektronnya ke kompleks 1, sedangkan FADH2 akan mendonorkan elektronnya ke kompleks 2. Ya, kemudian elektron dari kompleks 1 dan kompleks 2 akan dibawa oleh protein kecil yang namanya Q10, ya, protein Q10 atau yang namanya ya, disebut juga protein Q10, ya. Nah, kemudian protein Q10 ini akan membawa elektron tersebut ke kompleks 3. Nah, kemudian dari kompleks 3, elektronnya tersebut akan diteruskan ke kompleks 4, ya, di rantai transport elektron oleh protein kecil yang namanya sitokrom C, ya. Nah, oleh sitokrom C selanjutnya dia disampaikan ke kompleks 4. Nah, selanjutnya di kompleks 4 elektron ini perjalanannya berakhir, ya. Elektron terakhir itu akan didonorkan oleh kompleks 4 yang berupa enzim, ya. Dia akan mendonorkan elektron tersebut ke oksigen. Nah, oksigen akan menerima elektron, sehingga oksigen itu akan bisa menarik 2 molekul hidrogen membentuk air. Nah, disinilah fungsi oksigen itu, ya, dalam kita bernafas secara seluler. Jadi dengan adanya oksigen, elektron yang berjalan itu bisa dipasangkan, bisa diselesaikan perjalanannya sampai menuju ke molekul oksigen. Ya, nah tanpa ada oksigen, elektron tersebut tidak bisa berakhir perjalanannya, ya, dan tidak bisa menghasilkan perbedaan gradien voltase di membran di ruang antar membran dan matriks mitokondria. Akibatnya tidak akan menggerakkan enzim ATP sintase, ya. Nah, tidak ada proton yang berpindah tanpa oksigen. Nah, jadi oksigen itu penting dia sebagai penerima elektron terakhir. Nah, sebagai bahan ininya limbahnya dari pemecahan energi, ya, bahan makanan kita itu kita menghasilkan karbon dioksida, ya. Karbon dioksida itu dihasilkan pada saat siklus asam sitrat, ya. Kemudian air tadi dihasilkan pada saat fosforilasi oksidatif, fase terakhir dari fosforilasi oksidatif. Jadi oksigen menerima 2 elektron, kemudian akan mengambil 2 proton, ya, yang berupa ion hidrogen akan dipasangkan dengan oksigen tersebut menjadilah uap air, ya. Nah, kemudian hasilnya adalah kita mempunyai energi, ya, mata uang energi itu ATP, ya. Nah, ATP inilah yang akan disebarluaskan dari mitokondria ke organel lain, ke nukleus, ya, kemudian ke ribosom, ke membran sel. Di membran sel kan ada pompa-pompa yang mempertahankan gradien, ya, perbedaan kadar ion antara luar sel dan dalam sel, perbedaan listrik, ya. Nah, itu membutuhkan ATP semua itu. Ya. Kemudian ATP juga digunakan untuk metabolisme dalam tubuh kita. Jadi dari makanan kita ini, Dek, sekitar 60% itu yang kita makan ini jadi panas tubuh. Nah, sekitar 40% baru dia akan diubah menjadi ATP. Ya.
Nah, sampai sini apakah ada yang mau bertanya adik-adik? Izin dokter, izin bertanya dokter. Silakan Hakim. Izin dok, tadi yang pertama ini dok, kalau ATP ini terlalu banyak diproduksi tubuh dokter, yang pertama efek sampingnya apa gitu dokter? Hmm, Terus untuk yang kedua dokter tadi dokter menyebutkan Q10 dokter, apa maksudnya itu koenzim Q10 dokter? ya, oke. Ya, jadi produksi ATP ini ya, akhirnya dia ada sistem allosterik namanya. Ya, jadi dia kalau kelebihan itu nggak mungkin. Ya, jadi kelebihan produksi ATP itu tidak mungkin karena dia ada yang namanya kontrol allosterik. Jadi kalau kadar ATP itu sudah cukup di dalam sel, ya maka mitokondria akan menyetop produksi ATP, tidak akan diteruskan produksi ATP-nya. Ya, nah, yang sering terjadi itu adalah gangguan pada sistem rantai transport elektronnya itu tadi di kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 ya. Nah, itu ada enzim-enzim, maaf, ada bahan-bahan lain yang bisa mengganggu di situ, misalkan racun atau obat ya yang mengganggu di situ, berbagai macam antibiotik misalkan, kemudian racun. Ya nanti kita bahas di belakang ada itu. Nah, dia akan menghalangi perjalanan elektron di rantai transport elektron tersebut. Atau juga pada keadaan hipoksia, di mana tubuh kita kekurangan oksigen. Ya, nah itu yang sering terjadi. Jadi oksigennya yang memang suplainya berkurang, atau dia ada gangguan pada rantai transport elektron, sehingga ATP yang dihasilkan itu tidak cukup memenuhi kebutuhan sel. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi kalau kelebihan itu tidak pernah terjadi karena ada mekanisme allosterik, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Q10 itu memang itu, ya, coenzim Q10 atau namanya ubiquinone, ubiquinon. Nah, itu namanya. Dia yang mengantarkan elektron dari kompleks 1 atau dari kompleks 2 menuju ke kompleks 3 di rantai transport elektron. Begitu, Hakim. Bagaimana, Hakim? Terima kasih dokter Oke. terima kasih dokter atas penjelasannya dokter. Dan untuk yang kan sekarang banyak dokter suplemen-suplemen yang dijual dokter mengenai koenzim Mm. Q10 itu dokter. Nah itu dokter bagaimana dokter, apakah sama dokter yang diproduksi, yang suplemen yang diproduksi dan koenzim Q10 yang ada di tubuh kita dokter, apakah ada efek sampingnya dokter? Mm. Terima kasih dokter. Kalau untuk suplemen Q10 saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita suplemen karnitin pernah dengar nggak? Untuk orang yang lagi melakukan bodybuilder atau apa? Karnitin pernah dengar? Pen- Pernah dokter. Nah, kalau karnitin dia memegang peranan dalam memobilisasi lemak ke dalam mitokondria. Nah, jadi itu untuk menghasilkan ATP yang lebih banyak. Ya, kalau dia suplemen seperti karnitin itu untuk menambah tenaga pada mitokondria sehingga ATP yang dihasilkan lebih banyak. Kalau Q10 saya belum tahu itu ya. Jadi nanti akan saya cari lah. Begitu. Bagaimana Hakim? Terima kasih dokter. Oke, kita lanjut dulu ya. Si panjang Cukup dokter. perjalanan. Oke, selanjutnya. Ini kenapa dia nggak mau ini? Oh ini. Nah, kita harus memperhatikan yang namanya keseimbangan, ya. Ya, jadi kita itu kalau mau sehat, ya, nah, sehat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan rezeki itu harus dicari. Nah, kesehatan itu juga harus dijaga, ya. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mau mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri, ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan, tentu tubuh kita akan menjadi sakit. Ya, nah kalau kita sakit ya kita harus berdoa kepada Allah yang terutama, kemudian kita berusaha untuk berobat itu pasti ya. Nah, dalam keseimbangan energi, nah, jadi tubuh kita itu akan sehat kalau jumlah eh, kalori yang masuk atau energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar ya. Nah, jadi itu cukup. Ya, jadi tidak ada itu yang namanya kekurangan atau kelebihan energi. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila kita kekurangan energi atau kelebihan energi dari asupan yang kita makan. Ya, kalau kita makan kalorinya berlebih, ya, nah itu kita akan menimbun kelebihan kalori itu dalam bentuk lemak biasanya. Nah, lemak ini akan
bertambah pada seseorang ya yang dia makan lebih dari kebutuhan kalorinya per hari. Nah, lemak ini memiliki efek terhadap berbagai jaringan ya, interaksi antar sel, memiliki efek seluler, bahkan bisa merubah susunan DNA ya dalam mitokondria ya. Nah, misalkan pada orang yang mengalami obesitas, sel-sel lemak itu dia menghasilkan sitokin yang dia bersifat proinflamasi. Ya, namanya misalkan TNF alfa, ya, tumor nekrosis faktor alfa. Nah, pada orang-orang obesitas, dia banyak mensekresikan tumor nekrosis faktor alfa tersebut di jaringan adiposanya. Akibatnya tubuhnya itu cenderung untuk mengalami yang namanya inflamasi. Ya, nah salah satu contohnya adalah berkurangnya kemampuan reseptor dari insulin untuk menangkap hormon insulin, ya sehingga efeknya adalah hiperglikemia yang disebut dengan non-independent insulin diabetik, ya atau insulin resistant namanya. Kemudian juga obesitas ini dihubungkan dengan yang namanya kanker ya. Jadi pada orang yang kena kanker itu biasanya berhubungan dengan obesitas, kemudian reaksi inflamasi ya, kemudian hipertensi, diabetes mellitus. Nah, banyak sekali apabila memang terjadi ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Ya. Nah, jadi ini terus kita pelajari dan terus kita lakukan penelitian di sini. Ya, apa deh? Lagi kuliah. Oke. Jadi ini akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan apabila tidak seimbangan energi tersebut terjadi. Ya. Nah, kita tadi sudah dijelaskan bahwa kita adalah makhluk yang selalu mengharapkan rezeki dari Allah. Ya, kita selalu minta makan kepada Allah. Nah, sedangkan Allah itu tidak minta makan pada kita, tidak minta kepada kita rezeki. Ya, jadi patut Allah itu untuk disembah dengan benar. Nah, kita memperoleh rezeki itu berupa makanan, ya, kemudian berupa oksigen, ya. Nah, makanan ini merupakan bahan bakarnya. Ya, bahan bakar ini seperti mobil, dia mempunyai bahan bakar, ya, berupa bensin atau solar, ya. Nah, kita manusia memiliki bahan bakar berupa makanan. Makanan tadi mengandung karbohidrat, lemak atau protein, ya. Nah, kemudian kita juga memerlukan oksigen tadi untuk menghasilkan ATP yang banyak. Tanpa ada oksigen bisa dihasilkan ATP tapi sedikit, ya. Cuma 2 ATP saja per 1 molekul dari glukosa. 1 mol glukosa hanya menghasilkan 2 ATP pada saat kondisi anaerob. Nah, tetapi pada kondisi aerob itu 1 molekul glukosa itu bisa diteruskan. Yang tadinya cuma 2 bisa menjadi tambahan 36 lagi sehingga 1 molekul glukosa sampai selesai dengan tambahan oksigen. Nah, dia akan menghasilkan 38 ATP, ya. Nah, tadi secara biologi sudah dijelaskan bahwa makanan kita ini diubah sebagian besar dalam bentuk panas tubuh kita, ya. Tubuh kita ini mau kondisinya minus berapa derajat seperti daerah-daerah dingin, ya, atau tempat yang panas, tubuh kita ini tetap dipertahankan suhunya 37 derajat kira-kira, ya, 36,5 sampai 37,5 derajat. Nah, ini merupakan bentuk energi yang dibebaskan dalam bentuk panas, ya. Sedangkan 40%-nya itu diubah menjadi ATP, ya. Nah, kemudian kita mempunyai yang namanya basal metabolic rate, ya, yaitu kita mempunyai batasan yang harus kita penuhi setiap hari dari makanan kita, ya. Nah, jadi basal metabolic rate ini adalah jumlah kalori yang kita butuhkan agar tubuh kita bisa memaintain tubuh kita, mempertahankan kesehatan tubuh kita. Jadi mempertahankan fungsi otak, fungsi jantung, fungsi ginjal, ya, kemudian mempertahankan fungsi saraf dan lain-lain. Nah, ini kita memerlukan energi harian, ya. Nah, pada laki-laki dewasa seperti saya, seperti kalian, ya, ini kira-kira yang beratnya 70 kg mempunyai BMR basal metabolic rate sekitar 1.800, ya. Nah, kemudian perempuan, ya, itu memiliki BMR yang lebih sedikit, ya, seperti Mia dan Icu sama Tria, lebih sedikit, dia perlu 1.300 saja. Nah, tetapi ini juga tergantung dengan aktivitas. Kalau aktivitas kita bertambah berat atau dalam kondisi misalkan sakit, stres, ya. Nah, ini kalori kita ini bisa bertambah,
kebutuhan kalori kita. Misalkan pada saat kita bekerja berat, ya, nah kita memerlukan tambahan energi agar tubuh kita tetap sehat, ya, seperti jadi basal metabolic rate itu saat kita nggak ngapa-ngapain, ya, tidak bekerja, santai aja di rumah, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memiliki aktivitas itu ada yang aktivitas ringan, sedang, dan berat, itu akan bisa bertambah kebutuhan energi harian kita, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya rest metabolic rate. Nah, ini sama saja ya, tapi dia itu pengukurannya lebih ini simple. Ya, jadi kalau BMR ini diukur dalam kondisi terkontrol, jadi 8 jam tidurnya cukup 8 jam, kemudian posisinya diukur dalam berbaring, kemudian dia sudah makan, ya. Nah, jadi tidak dalam kondisi kelaparan. Nah, ini diukur ya kira-kira laki-laki itu 1.800 kilokalori. Ya. Nah, tapi kebutuhan harian kita bisa nambah 300 lagi atau 500 lagi. Jadi sekitar 2.100 atau 2.300 kilokalori per hari. Ya, paling tinggi lah 2.500. Ya, perempuan juga bisa 1.500 atau 1.800 kilokalori per hari, tergantung dengan kondisi tubuhnya dan pekerjaannya. Ya. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa makanan kita itu memiliki energi yang tersimpan. Ya, untuk 1 gram lipid itu mengandung 9 kilokalori dari energi. Nah, jadi kandungan energi dalam lipid itu sangat tinggi dibandingkan yang lain, hampir 2 kali lipat lebih. Nah, sedangkan karbohidrat itu 1 gram itu menghasilkan 4 kilokalori, ya. Nah, kemudian protein ini juga kadang-kadang tubuh kita juga pada kondisi kekurangan energi, ya, protein itu bisa diubah juga menjadi energi, misalkan pada kondisi kelaparan. Atau memang pada saat kita kelebihan makan protein juga ya. Jadi protein ini dipecah kemudian akan disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kebutuhan energi protein itu harus kita perkirakan setiap harinya berapa ya. Kira-kira 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau berat saya 70 berarti butuh 70 gram per hari gitu ya. Nah, kemudian bahan bakar tersebut, nah dia akan melalui 2 tahap oksidasi. Nah, di sini deh ya. Nah, bahan bakar tadi yang berupa karbohidrat sebagai sumber bahan bakar utama, glukosa ya, atau dia lipid, bahan cadangan ya, bahan bakar cadangan. Nah, dia akan dibawa masuk ke dalam sel ya. Kalau karbohidrat dibawa masuk melalui molekul transporter, ada glukosa transporter ya. 1 2 3 4 5 ya, kemudian ada SGLT juga. Kalau di otot rangka itu ya tergantung insulin, GLUT4 namanya. Kalau di sel darah merah GLUT1 ya. Nah, ini dia akan dibawa masuk ya bahan bakar tersebut, glukosa tersebut. Nah, kemudian dia akan mengalami yang namanya glikolisis anaerob ya. Nah, glikolisis anaerob itu adalah pemecahan glukosa menjadi molekul pirufat di sitoplasma. Nah, jadi ini tidak membutuhkan yang namanya oksigen ya. Nah, dia murni berlangsung tanpa oksigen. Nah, ini juga seperti yang terjadi di sel darah merah. Karena di sel darah merah tadi tidak punya mitokondria, jadi nggak bisa dia meneruskan ke tahap kedua. Ya. Nah, hasil dari pemecahan tahap 1 ini dia akan menghasilkan molekul yang namanya pirufat, ya. Nah, kemudian pirufat ini akan dibawa masuk ke mitokondria, ya. Nah, dia akan dibawa masuk ke dalam mitokondria, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian asetil-CoA itu akan masuk ke siklus asam citrat. Nah, dia akan dipotong-potong asetil-CoA itu, ya. Nah, sehingga dia akan menghasilkan koenzim yang tereduksi. Nah, jadi elektron yang berasal dari asetil-CoA itu akan didonorkan melalui koenzim tereduksi ini, NADH atau FADH2, ya. Nah, ini terjadi di matriks, di dalam matriks mitokondria. Nah, selanjutnya koenzim tereduksi ini akan membawa elektronnya tadi menuju ke membran dalam mitokondria. Ya, mitokondria itu ada 2 lapisan, ada membran luar, ada membran dalam. Ya, nah di antara membran luar dan membran dalam itu ada yang namanya ruang antar membran atau intermembran space. Ya, nah tadi koenzim tereduksi membawa elektronnya itu, ya kalian lihat di sini, ya, kalau koenzim tereduksi dia akan membawa elektronnya itu menuju ke rantai transport elektron, ya. Nah, kalau NADH ini akan mentransfer elektronnya ke kompleks 1, sedangkan FADH2 akan membawa elektronnya ke kompleks 2. Nah, kemudian elektron dari kompleks 1 dan 2 ini akan dibawa ke kompleks 3 oleh koenzim Q10, ya.
Nah, kemudian setelah sampai kompleks 3, nah, elektron tersebut akan dibawa oleh sitokrom C menuju ke kompleks 4. Ya. Nah, di kompleks 4, elektron perjalanannya berakhir di sini, di kompleks 4. Ya. Nah, kemudian dia elektron tersebut akan didonorkan, ya, diberikan kepada oksigen. Nah, sehingga oksigen ini ketambahan 2 elektron, oksigen ini akan memerlukan 2 molekul hidrogen, ya, agar dia seimbang, agar dia stabil, sehingga dia akan membentuk uap air, ya. Nah, hasil dari perjalanan elektron tersebut melewati kompleks 1, kompleks 3, kemudian kompleks 4, nah itu akan menyebabkan terjadinya perpindahan proton atau ion hidrogen dari matriks menuju ke membran ruang antar membran di mitokondria, ya. Nah, akibat terjadi perpindahan yang banyak, maka akan terjadi perubahan gradien, ya. Nah, perubahan gradien di mana proton itu akan semakin banyak di dalam ruang antar membran. Selanjutnya proton tersebut atau ion hidrogen akan mengalir masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintetase, ya. Nah, kemudian hasil aliran tersebut itu menyebabkan timbulnya energi seperti turbin yang dialiri air, ya, menggerakkan turbinnya, maka dia akan menghasilkan energi. Nah, energi tersebut akan diikatkan dengan molekul ADP dengan molekul fosfat, ya. ADP ditambah 1 molekul fosfat menjadi ATP. Nah, maka dihasilkanlah ATP di sini, ya, di mitokondria oleh enzim ATP sintetase, ya. Nah, jadi seperti ini ceritanya, ya. Nah, kemudian ini adalah energi bebas, di mana menurut hukum dari kekekalan energi, jadi energi itu, ya, memang berasal, energi itu dari Allah, ya. Nah, kemudian Allah memberikan kita energi. Nah, energi ini bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, misalkan energi makanan diubah menjadi energi kimia, energi cahaya, ya, diubah menjadi energi kimia, macam-macam, ya. Nah, kemudian energi bebas ini dihubungkan dengan konsep equilibrium dari persamaan Gibbs, ya. Nah, kemudian kita lihat ini termodinamika dari reaksi hidrolisis. Nah, kita lihat di sini ini ATP ini sangat cocok, ya, menjadi mata uang atau kurensi dari metabolisme karena dia mudah dibuat ATP ini, ya. Nah, kemudian energi yang dia simpannya itu juga tergolong tinggi. Nah, jadi satu molekul ATP itu, ya, apabila dipecah menjadi ADP, ya, dia menghasilkan sekitar 30,5 kJ per mol, ya, atau 7,3 kilokalori per mol, ya. Nah, ini. Nah, ini adalah molekul ATP, adik-adik. Jadi ATP ini, ya, merupakan dia turunan dari nukleotida adenin, ya. Jadi adenosin trifosfat namanya. Nah, jadi ini ada gula ribosa, ya, kemudian ada basa nitrogen adenin, ya. Nah, kemudian di gula ribosa ini terikat tiga molekul fosfat, ya. Nah, itu kalau 3 ini disebut dengan ATP dia. Tapi kalau cuma 2 molekul fosfat saja namanya ADP, adenosin difosfat. Kalau 1 namanya AMP, ya. Semakin banyak ikatan dari fosfatnya ini, ya, semakin banyak jumlah fosfat yang terikat dalam molekul nukleotida adenin ini, dia akan semakin tinggi energinya. Ya, jadi kalau kita mau memerlukan energi, ATP ini akan dipecah menjadi ADP ditambah fosfat ditambah dengan energi yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian ini reaksinya, ya. Contohnya itu adalah reaksi glukosa 6 fosfat, ini dapat merangkai energi. Jadi glukosa 6 fosfat ini digunakan untuk merubah glukosa, ya. Kemudian itu yang masuk ke dalam sel, glukosa itu masih bisa keluar masuk membran, ya, keluar masuk membran melalui glut. Nah, tetapi apabila ditambahkan dengan fosfat, maka dia akan teraktivasi. Jadi dia tidak bisa keluar lagi dan masuk lagi ke dalam sel. Jadi sudah menetap di dalam sel, ya. Nah, ini glukosa 6 fosfat ditambah fosfat ini akan menghasilkan energi akan memerlukan energi 3,3 kilokalori per mol, ya. Kalau plus ini artinya memerlukan energi. Nah, tetapi kalau minus ini seperti ATP yang dihidrolisis, ATP ini akan dihidrolisis menjadi ADP tambah fosfat, dia akan menghasilkan energi atau mengeluarkan energi minus, ya. Jadi energinya dikeluarkan sebesar 7,3
kilokalori per mol. Ya. Nah, jadi untuk kita ini membentuk glukosa 6-fosfat ini, ya, kemudian kita menghasilkan ATP, maka total energi itu, ya, yang dihasilkan dari memecah ATP itu adalah minus 4 kilokalori per mol, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini jalannya tadi ya, Dek. Jadi glukosa itu berasal dari darah kita, ya. Glukosa kita ini dipertahankan kadarnya di dalam plasma darah kita antara 80 sampai 140 mg per desiliter, ya. 80 sampai 140 mg per desiliter. Apabila kadarnya 140 sampai 200 itu sudah disebut dengan pradiabetik, ya. Kalau lebih dari 200 sudah disebut dengan diabetes mellitus. Nah, jadi orang sehat itu kadar glukosa darah sewaktunya itu nggak boleh lebih dari 140. Kalau dia lebih dari 140 berarti dia sudah pradiabetik, ya. Kalau lebih dari 200 disebut dengan diabetes mellitus. Nah, kemudian glukosa ini nanti akan dibawa menuju sel, ya. Tergantung dia selnya sel apa. Kalau sel darah merah, GLUT1 nanti yang akan membawanya masuk. Kalau sel rangka, otot rangka, maka GLUT4 yang membawanya. GLUT4 memerlukan insulin untuk bekerja, ya. Nah, kemudian glukosa ini akan dimasukkan ke dalam sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini terjadi yang namanya glikolisis anaerob atau tahap 1 tadi, ya. Glikolisis tahap 1. Nah, ini akan menghasilkan molekul yang namanya NADH, ya. NADH ini tadi molekul yang memiliki elektron, ya. Nah, kemudian akan menghasilkan 2 ATP. Dari satu molekul glukosa menghasilkan 2 ATP dan ditambah dengan pirufat, ya. Nah, pada sel-sel yang dia tidak punya mitokondria, NADH ini nanti akan digunakan untuk mengubah pirufat menjadi laktat seperti pada sel darah merah, ya. Jadi pirufat ini bisa diubah menjadi laktat. Nah, ini memerlukan elektron dari NADH, ya. NADH ini akan mendadarkan elektronnya ke laktat, ke pirufat sehingga akan berubah menjadi laktat, ya. Nah, ini pada sel yang tidak memiliki mitokondria. Tetapi bagi sel yang memiliki mitokondria, proses dari glikolisis ini bisa diteruskan. Nah, pirufat ini dia akan dibawa masuk ke dalam mitokondria. Jadi ini mitokondria ya. Mitokondria ini memiliki 2 membran luar ini dan membran dalam, ya. Ini ya, kalian lihat ya, ada 2 membran luar dan membran dalam. Nah, dia akan membawa pirufat masuk ke dalam matriks yang namanya bagian dalam ini disebut dengan matriks mitokondria. Nah, kemudian diubah menjadi asetil-CoA pirufat tersebut, ya. Nah, asetil-CoA ini adalah bahan baku utama untuk siklus asam sitrat, ya. Nah, jadi asetil-CoA ini akan ikut siklus asam sitrat, dia akan menghasilkan elektron. Nah, elektronnya ini akan ditangkap oleh NAD, ya. Nah, dia akan menangkap elektron, kemudian setelah menangkap elektron dia akan mengikat satu molekul hidrogen menjadi NADH, ya. Kemudian juga dihasilkan elektron yang ditangkap oleh FAD. Nah, FAD ini akan menangkap elektron dan dia akan mengikat 2 molekul hidrogen menjadi FADH2, ya. Nah, kemudian NADH dan FADH2 yang dihasilkan, ya, dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini akan membawa elektronnya ke rantai transport elektron yang berada di membran dalam mitokondria. Di sini ada 4 kompleks tadi ya, rantai transport elektron, kompleks 1, 2, 3, dan 4. Ya. NAD akan membawa elektronnya ke kompleks 1, sedangkan FADH2 akan membawa elektronnya ke kompleks 2. Selanjutnya elektron tersebut diteruskan dari kompleks 2, dari kompleks 1, 2, dibawa oleh koenzim Q10 ke kompleks 3, kemudian dari kompleks 3 ke 4 dibawa oleh protein yang namanya sitokrom C. Nah, terakhir di kompleks 4, ya, dia akan didonorkan ke oksigen, ya, sehingga elektron tersebut akan diterima oleh oksigen. Oksigen yang menerima elektron, 2 elektron, dia akan mengikat 2 molekul hidrogen membentuk H2O. Nah, disinilah dia akan menghasilkan H2O sebagai hasil samping dari pernapasan, ya. Nah, kemudian akibat perjalanan elektron tadi ada molekul proton atau ion hidrogen yang keluar melalui kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4, dia menembus dari matriks menuju ke ruang antar membran. Nah, lama-lama karena dia banyak yang keluar elektronnya itu, ya, terjadi penumpukan elektron di ruang antar membran ini. Nah, kemudian elektron tersebut dia akan masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Nah, waktu dia melewati enzim
ATP sintase ini dia ada energi yang dihasilkan oleh perjalanan proton ini, ya. Nah, akibatnya dia akan timbul energi. Nah, energi itu akan diikatkan dengan molekul ADP dan molekul fosfat inorganik membentuk ATP. Nah, ini ceritanya. ATP ini dihasilkan dari fosforilasi oksidatif ini, ya. Nah, kemudian ini metabolisme berbagai macam bahan bakar, ya. Jadi kita itu mendapatkan bahan bakar utama itu dari glukosa, ya. Nah, glukosa ini akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Ini glukosa jadi piruvat kemudian asetil-CoA. Nah, kemudian juga kita juga bisa mendapatkan bahan bakar dari lemak, ya. Lemak ini bisa dilakukan yang namanya oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria juga menghasilkan asetil-CoA yang banyak, ya. Kemudian protein juga bisa, ya, dari protein. Nah, ini ya. Nah, kemudian dari reaksi siklus asam sitrat inilah elektron itu akan diikat oleh molekul pembawa elektron yaitu NAD dan FADH, ya, FAD, ya. Kemudian dia akan menjadi NADH dan FADH2. Ya, dia akan membawa ke rantai transport elektron. Nah, ini, Dek, ini adalah mitokondria, ya. Nah, jadi di mitokondria ini ada dua membran. Nah, ini namanya membran luar mitokondria, ya. Kemudian yang ini namanya membran dalam mitokondria. Nah, bagian paling dalam mitokondria disebut dengan matriks, ya. Sedangkan di antara membran luar dan membran dalam ini ada yang namanya ruang antar membran, ya. Nah, di dalam matriks ini banyak terdapat ion hidrogen tadi atau yang disebut dengan proton, ya. Nah, proton inilah yang nanti dia akan dikeluarkan melalui pompa proton, ya. Nah, bagaimana proton itu bisa dikeluarkan dari matriks ke ini ruang antar membran, ya. Nah, ini dia karena dia mengaktifasi dari pompa proton ini, ya. Nah, jadi elektron yang didonorkan oleh FADH, ya, FADH2 dan NADH itu, nah dia akan menyebabkan pompa proton ini aktif, ya. Jadi pompa proton itu ada 3, kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4. Nah, itu disebut dengan pompa proton. Waktu elektron melewati kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4, ada proton yang dikeluarkan ke intermembran space, ya. Nah, akibatnya akan terjadi penumpukan proton di ruang intermembran space ini, ya. Nah, semakin lama semakin jenuh dia, penuh, ya. Nah, kemudian elektron ini akan berdifusi masuk kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Ya, dia akan berdifusi dari muatan tinggi ke muatan rendah, kan ini kan konsentrasinya tinggi protonnya. Nah, dia akan masuk melalui enzim ATP sintase ini ke bagian matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Nah, waktu proton ini melewati enzim ATP sintase, timbullah energi, ya. Nah, energi inilah yang akan diikatkan kepada molekul ADP dengan tambahan satu fosfat menjadi ATP. Nah, selanjutnya ATP inilah yang akan diekspor ke seluruh organel di dalam sel, ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi elektron itu ya dari pemecahan bahan bakar, ya, dari bahan bakar seperti glukosa, ya. Glukosa tadi akan dipecah dulu menjadi piruvat, kemudian akan dibawa masuk oleh transporternya melalui ini mitokondria. Nah, kemudian setelah jadi piruvat dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA itu akan masuk ke siklus asam sitrat menghasilkan elektron yang akan dibawa oleh molekul NADH dan FADH2, ya. Kemudian dia akan mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron yang juga berperan sebagai pompa proton dia, ya. Nah, oksigen tadi itu di sini di kompleks 4 ini, ya. Dia dibutuhkan oksigen itu untuk menerima elektron terakhir dari perjalanan rantai transport elektron, ya. Nah, kalau dia tidak diberikan ke oksigen, elektron ini dia sifatnya radikal. Nah, jadi dia bisa menarik, dia kan tidak berpasangan elektron ini, ya. Nah, dia bisa menarik elektron dari molekul lain, bisa menarik elektron dari membran atau dari DNA mungkin atau dari protein, ya, sehingga akan menyebabkan molekul itu berubah menjadi radikal, disebut dengan radikal bebas. Nah, makanya ya kita memerlukan oksigen di sini untuk menerima elektron terakhir, ya, sebagai aseptor elektron terakhir agar kita bernapas menghasilkan ATP tapi tidak merusak tubuh kita, ya. Nah, ini ininya, ya. Industri energinya bisa dipelajari ini.
Nah, kemudian sistem transfer elektron mitokondria tadi ada 4 ya. Ada 4 kompleks, kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 dan kompleks 4 ya. Nah, ini struktur dari ATP sudah. Nah, ini tadi ini ya di bagian membran dalam mitokondria ini ya ada 4 kompleks, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3 dan kompleks 4. Di samping 4 kompleks ini ada beberapa protein kecil yang dia membawa elektron, yaitu koenzim Q10 dengan sitokrom C ya. Nah, kalau koenzim Q10 dia membawa elektron dari kompleks 1 atau dari kompleks 2 menuju kompleks 3. Nah, kalau sitokrom C dia membawa elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4 ya. Nah, elektron ini dari mana tadi? Dari NADH dan FADH2 ya, hasil dari siklus asam sitrat ya. Ngerti ya? Nah, waktu elektron itu berjalan melewati rantai transfer elektron kompleks 1, kompleks 2, ketiga dan keempat, maka ini akan mengaktifkan pompa proton pada kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4. Akibatnya proton itu pindah dari matriks menuju ruang antar membran. Ya, lama-lama banyak elektron yang dia berpindah, ya. Terakhir elektron itu akan dipasangkan dengan oksigen membentuk uap air. Nah, sedangkan ion hidrogen atau proton yang banyak berkumpul di ruang antar membran ini dia akan jenuh dan dia akan berdifusi masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melalui enzim ATP sintasase ya. Nah, enzim ATP sintasase ini dia bisa merangkaikan energi yang dihasilkan dari aliran proton ini dalam bentuk ATP ya. Jadi ADP ditambah fosfat 1 ya menjadi molekul ATP. Nah, kemudian ada juga yang namanya uncoupler protein. Nah, jadi tidak semua proton ini masuk kembali ke matriks mitokondria dari ruang antar membran melalui enzim ATP sintase. Tapi juga bisa tanpa menghasilkan ATP, dia langsung berdifusi saja langsung berdifusi saja melalui protein yang namanya uncoupler protein. Ya, uncoupler protein. Jadi dia bisa memindahkan ion hidrogen dari ruang antar membran ke matriks tanpa dia perlu tidak menghasilkan tenaga sama sekali di sini. Ya, tidak ada tenaga yang timbul. Nah, tapi kalau dia melewati ATP sintase ada tenaga yang timbul, tenaga ini bisa atau energinya ini bisa diikatkan dalam bentuk ATP, ya. Nah, ini tadi, ya. Jadi NADH yang berasal dari siklus sitrat akan mendonorkan elektronnya ke kompleks 1, sedangkan FADH2 ya dia akan mendonorkan elektronnya ke kompleks 2. Nah, elektron ini akan ditangkap oleh koenzim Q10 ya. Ada koenzim Q10 namanya koenzim Q ya atau ubiquinon ya. Nah, kemudian dia akan membawa ini kompleks elektron dari kompleks 1 atau kompleks 2 menuju kompleks 3. Ya. Nah, waktu elektron ini melewati kompleks ini, kompleks 1, ini juga mengaktifkan pompa proton. Ya, jadi proton itu bisa dipompa dari matriks mitokondria dipompa keluar ke intermembran space. Begitu juga waktu dia melewati kompleks 3. Elektron yang dibawa oleh Koki ke kompleks 3 kemudian ditransfer ke sitokrom C. Nah, ini akan mengaktifkan kompleks 3 sebagai pompa proton. Ya, sehingga dia bisa mengeluarkan proton dari matriks mitokondria menuju intermembran space. Nah, begitu juga waktu sitokrom C menghantarkan elektronnya ke kompleks 4. Dari kompleks 4 perjalanan elektron berakhir, elektron ini akan diberikan ke molekul oksigen sehingga dia akan membentuk uap air ya. Nah, kemudian ini akan mengaktifkan pompa proton pada kompleks 4. Nah, sehingga proton akan berpindah dari ini matriks menuju intermembran space. Ya. Kalau kompleks 1 dan kompleks 2, dia sekali dilewati oleh 2 elektron, dia akan memompa 4 ion hidrogen. Kalau kompleks 3, sekali dilewati oleh 2 elektron, dia akan memompa 4 ion hidrogen. Ya. Nah, kemudian kalau kompleks 4, dia akan memompakan cuma 2 ion hidrogen. Nah, kemudian waktu ion hidrogen banyak di intermembran space, dia akan berdifusi melewati enzim ATP sintase. ATP sintase, ya. Nah, ini waktu dia melewati ini akan timbul energi. Ya, energi ini akan diikatkan melalui molekul ADP ditambah fosfat menjadi molekul ATP. Ya. Nah, jadi ini energi yang hasil dari
aliran proton tadi melalui ATP sintase, ya. Nah, ini dia bisa diikatkan dengan ATP, ya. Nah, ATP ini sifatnya allosterik. Jadi kalau misalkan dia sudah cukup, ya, nah dia akan menyetop produksi NADH dan FADH2, ya, akan menyetop siklus asam sitrat. Nah, sehingga kelebihan ATP itu sangat jarang terjadi, ya. Tapi kalau kekurangan ATP itu sering, ya. Bisa jadi tadi ada hambatan pada kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4. Ya, contohnya misalkan pada kompleks 3 itu ada yang namanya rotenon, ya. Kalau nggak salah di kompleks 3 dia itu insektisida, dia menghambat di sini, ya. Kemudian berbagai macam obat juga ada yang menghambat, ada enzim ATP sintase juga menghambat, jadi ATP yang dihasilkan itu sedikit, ya. Nah, selain dia elektron itu bisa lewat ini ATP sintase, elektron mengalir dari intermembran space ke matriks mitokondria, bisa melewati tadi protein uncoupler namanya, ya, tanpa menghasilkan ATP. Nah, kemudian FAD atau FNN, ya, nah ini atau NADH, ya, nah dia ini adalah flavoprotein namanya, ya, dia mampu untuk mengikat elektron dan menghantarkannya, ya. Nah, jadi tugas dari NADH dan FADH2 tadi, dia mengangkut elektron hasil dari siklus asam sitrat untuk ditransportkan ke rantai transport elektron, ya. Nah, dia mempunyai struktur sulfur dan besi, nah, sehingga bisa mengikat elektron, ya. Nah, kemudian ini sistem angkut redoksnya, ya. Nah, kemudian kita akan membawa yang coenzim Q10, ya, atau ubiquinone tadi, yang membawa elektron dari kompleks 1 dan kompleks 2 menuju kompleks 3. Nah, coenzim Q10 ini dia menerima 1 atau 2 elektron yang ditransfer, ya, dari NADH. Kalau NADH tadi ke kompleks 1, kalau FADH2 dari kompleks 2. Dibawa elektron tersebut ke kompleks 3. Kemudian kompleks 3 itu nama enzimnya sitokrom C reduktase. Nah, selain dia berperan sebagai rantai transport elektron, dia juga berperan sebagai pompa proton. Apabila dia dilewati oleh elektron, maka dia akan memompakan 2 molekul elektron, dia akan memompakan 4 molekul hidrogen, ya, dari matriks menuju intermembran space. Kemudian sitokrom C, tadi sitokrom C itu yang dia ini, ya, membawa elektron dari kompleks 3 menuju kompleks 4, sitokrom C, ya. Kalau kompleks 4, nah ini dikenal dengan sitokrom C oksidase, nama enzimnya. Nah, dia akan menerima elektron, kemudian dia akan memasangkan elektron tersebut dengan oksigen, ya, sehingga oksigen ketambahan 2 elektron, dia bisa mengikat 2 ion hidrogen membentuk uap air. Nah, kemudian kompleks 4 ini juga berperan sebagai pompa proton, ya. Nah, jadi waktu dia dilewati elektron, nah dia juga memompakan 2 molekul proton setiap 2 elektron yang lewat, ya. Ini sintesis adenosin trifosfat, ini sintesis ATP-nya, ya. Nah, ini kan kompleks 4 tadi, ya. Kompleks 4-nya ini tadi yang dia bertugas untuk mengikatkan elektron terakhir tadi, diikatkan ke molekul oksigen, ya. Nah, jadi elektron ini akan dia ini, ya, berikatan dengan molekul hidrogen, ya, yang berada di matriks mitokondria, ya. Nah, selanjutnya dia akan membentuk uap air. Nah, uap air itu akan dialirkan ke ruang antarmembran, ya. Jadi uap air itu dihasilkan di ruang antarmembran. Jadi kalau ininya oksigen dan hidrogennya ini dia berada di matriks, ya. Nah, sedangkan untuk hasil dari pernapasannya itu berupa uap air itu akan ditransfer ke ruang antarmembran, ya. Gitu. Ngerti, ya, seperti, ya. Oke, nah ini adalah enzim ATP sintase, ya, ATP sintase. Nah, ini dia seperti ini, seperti turbin, ya. Jadi dia itu kalau dia dilewati oleh proton, jadi proton tadi kan karena ada pompa proton yang memompa proton dari matriks ke ruang antarmembran, yaitu kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4, proton akan banyak di ruang intermembran. Kemudian dia akan menyebabkan gradien atau perbedaan dari
voltase, ya. Nah, kemudian proton ini akan mengalir berdifusi melalui enzim ATP sintase ini. Nah, waktu dia berdifusi, dia akan bergerak enzim ini. Ada energi yang dihasilkan. Nah, energi itu akan diikatkan dalam bentuk fosfat, ya, mengikatkan ikatan fosfat ya kepada ADP, sehingga akan dibentuklah ATP, ya, oleh enzim ATP sintase. Nah, berbagai macam obat ini juga bisa, ini tadi protein uncoupler. Jadi uncoupler tadi dia bisa memindahkan proton dari ruang antar membran ke matriks mitokondria, tetapi tidak menghasilkan ATP. Ya, contohnya itu pada jaringan lemak coklat, jaringan otoskelet, ya, ada di otak juga. Ya, ini namanya uncoupler protein. Nah, ini jadi kalau tadi yang menghasilkan ATP, proton yang dari ruang antar membran ini, dia akan melalui enzim yang namanya ATP sintase, ya, yang berbentuk turbin tadi, menggerakkan turbinnya menghasilkan energi. Nah, tetapi juga bisa lewat alternatif dia, yaitu dia melewati yang namanya uncoupler protein. Jadi ini terbuka aja ininya, ya. Jadi difusi saja, tidak menghasilkan tenaga. Nah, kalau dia yang melewati enzim ATP sintase, waktu dia melewati enzim ini, dia akan menghasilkan tenaga, ya, berbentuk turbin dia. Kalau ini nggak ada turbinnya nih, ini pelong aja, ya. Nah, jadi tidak ada penghalang sama sekali, jadi dia tidak menghasilkan energi, ya. Ini namanya uncoupler protein. Nah, kemudian ini dampak dari uncoupler protein ini, ya, dia banyak mengeluar masukkan ini ion hidrogen dari membran dalam membran ruang antar membran mitokondria menuju matriks mitokondria, ya. Tetapi energi yang dihasilkan itu sedikit, ya. Nah, kalau terlalu banyak uncoupler proteinnya ini bisa mengubah keasaman di dalam mitokondria matriks, ya, karena ion H+ ini sifatnya asam. Kalau dia terlalu banyak masuk, ya, nah dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan pH pada mitokondria. Ini akan menghasilkan ROS, reactive oxygen species, ya, yang dia bisa merusak membran dalam mitokondria, merusak mitokondria, ya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan sel itu mengalami kematian atau apoptosis. Nah, kemudian ada beberapa inhibitor yang dia menghambat rantai transport elektron tadi, contohnya metformin dosis tinggi, ini obat antidiabetik mellitus, ya. Nah, ini menghambat kompleks 1. Lalu rotenon, ya saya tadi salah sebut, ini menghambat kompleks 1 juga. Jadi kompleks 1 yang dia menerima elektron dari NADH, ini diteruskan kompleks 1. Nah, ini rotenon insektisida, ini menghambat kompleks 1. Akibatnya elektron tersebut tidak bisa diteruskan dari kompleks 1 ke kompleks ini koenzim Q10, ya. Kalau antimisin dia menghambat kompleks 3. Ya, kalau sianida pernah dengar ya, racun sianida, ya. Nah, itu akan menghambat kompleks 4. Nah, kompleks 4 ini kan penting. Sebagai pompa proton dia penting, ya. Kemudian dia juga menghasilkan air tadi, ya. Dia menggabungkan elektron terakhir dengan ion oksigen, ya. Nah, akibatnya tidak bisa terjadi ini kalau kompleks 4-nya ini, ya. Jadi oksigennya ada, tapi nggak bisa digunakan untuk bernafas oleh sel kita. Karena kompleks 4-nya itu yang fungsi vitalnya sebagai ini, ya, yang mengikatkan oksigen dengan elektron itu nggak bisa berjalan. Makanya sianida ini termasuk racun kuat, ya. Dulu pernah ada kasus Jessica, ya, Jessica Wongso, ya, dia memberikan sianida. Kemudian dukun-dukun yang dia menggandakan uang itu juga banyak kejadian ini, ya. Nah, itu menggunakan racun sianida. Orang yang minum sianida ini hipoksia dia. Oksigennya ada tetapi nggak bisa digunakan untuk menghasilkan ATP, ya. Nah, jadi dia selnya akan mati, mitokondrianya shutdown, ya, mati. Nah, kemudian oligomisin ini menghambat ATP sintase. Ini obat oligomisin ini, ya. Nah, ini tadi kompleks 1 yang menghambat rotenon, contohnya insektisida. Kompleks 3 tadi antimisin, ya. Nah, kemudian kompleks 4 ini dihambat oleh karbon monoksida. Nah, keracunan karbon monoksida juga seperti ini. Karena karbon monoksida itu dia lebih kuat dia mengikat kompleks 4 ini dibandingkan dia
kompleks 4 mengikat oksigen. Jadi kalah bersaing dengan karbon monoksida. Nah, jadi dia akan mengikat kompleks 4. Akibatnya oksigen nggak bisa dia ini ya diambil oleh kompleks 4 untuk menerima elektron. Sudah penuh tempat duduknya ya. Nah, jadi dia oksigennya nggak bisa dipakai oleh kompleks 4. Akibatnya ATP-nya tidak bisa dihasilkan, ya, uap air tidak bisa dihasilkan, ya. Nah, jadi elektronnya juga nggak bisa didonorkan, jadi berhenti total, ya, rantai transport elektronnya. Jadi yang penting itu kompleks 4 ini yang paling penting, karena dia memegang peranan sebagai tempat respirasi yang paling utama, ya. Kalau kompleks 1, kompleks 2, keracunan insektisida misalkan masih bisa yang lain kerja, ya. Tapi kalau udah kompleks 4 habis, ya. Nah, sampai di sini kuliahnya. Silakan yang mau bertanya adik-adik. Izin Tria, dokter, Wayan dulu, silakan Wayan. izin dokter bertanya dokter. Kalau untuk tadi dok kasus seperti cyanida dok, itu tata laksananya dok awalnya apa yang bisa kita lakukan dok supaya tidak terjadi apabila ada korban lagi dok. Ya, cyanida ini kan larut dalam darah ya. Nah, jadi harus cuci darah. Karena cyanida ini kalau dia beredar terus dalam darah, ya, kemudian dia ini berikatan dengan kompleks 4 dalam mitokondria, dia akan mensudan ini kompleks 4-nya ini. Nggak bisa dia. Ya, jadi dia harus dicegah. Jadi kalau dia masih di lambung, dibilas lambung. Ya, kalau disuruh dimuntahkan, kalau taunya itu masih ada di lambungnya, ininya racunnya. Tapi kalau sudah di darah itu yang agak susah. Ya, harus cuci darah, dibilas darahnya pakai ini, pakai alat mesin cuci darah. Ya, tapi kalau sudah sampai mitokondria sudah selesai. Begitu, Selesai Wayan. dok. Kalau mitokondria dia selesai dok ya. Dan itu kalau misalnya kita cuci darah, kita tetap cek terus ya dok kadar Ya, cyanida dalam kadar darah. cyanidanya. Kan kita bisa periksa melalui pemeriksaan patologi klinis, pemeriksaan kadar cyanida. Begitu juga kadar CO2. Ya. Nah, kalau CO2 tadi kan juga di kompleks 4 ini. Nah, di CO2 ini ada terapi oksigen hiperbarik namanya. Ya. Pernah dengar nggak, Wayan? Izin dokter, dengar dokter. Nah, terapi oksigen hiperbarik. Orang yang keracunan karbon monoksida, ya, seperti orang yang misalkan dia menghirup asap, ya, dia menghirup asap, ya, kebakaran seperti itu. Kan banyak karbon monoksida tuh terhirup sama dia. Atau dia tidur di mobil yang hidup, mobilnya berhenti tapi dia hidup, ini mesinnya hidup, ya. Nah, dia semalaman di situ mau menghemat uang, misalkan nggak ada uang di hotel, dia nginep di mobil, ya. Nah, ini karbon monoksida itu kan dia akan menempati tempat oksigen di kompleks 4 ini. Nah, ini kalau kita periksa, misalkan kadar Hb karbon monoksidanya itu lebih dari 15%, ya, jadi diperiksa analisis gas darahnya, kadar Hb karbon monoksida itu lebih dari 15% itu tinggi. Pada perokok itu sekitar 5-10%. Nah, kalau 15% itu udah keracunan karbon monoksida, ya. Nah, ini diterapi dengan terapi oksigen hiperbarik. Nah, jadi itu akan menyebabkan konsentrasi oksigen dalam sel itu meningkat, ya. Nah, sehingga dia akan berkompetisi dengan karbon monoksidanya itu. Karena jumlah oksigennya lebih banyak, ya dia akan kompetitif, ya. Sehingga oksigennya itu bisa dipakai, ya. Soalnya kalau dia seimbang jumlahnya, karbon dioksida dengan karbon monoksida dengan oksigen, ya, kompleks 4 ini lebih cenderung mengikat karbon monoksida. Nah, tapi kalau jumlah oksigennya ditambah, ya, jadi saturasi oksigennya itu ditambah lagi, ya, menjadi 100%, ya. Nah, itu akan menyebabkan oksigennya itu bisa bersaing dengan karbon monoksida untuk menempati duduknya di kompleks 4 untuk menerima elektronnya. Ya. Jadi kalau cyanida tadi, ya itulah sebelum dia masuk lambung dibilas lambung, kalau sudah dicuci darah, kalau sudah ini kita nggak ada antidotumnya, kalau sudah masuk sel. Tapi kalau karbon monoksida masih bisa diterapi oksigen hiperbarik, memberikan tekanan oksigen sekitar 15 kPa kalau nggak salah. Itu ada di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ya, begitu Wayan. Baik dokter, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke. Nah, jadi kalian udah mengerti ya. Jadi kita bernafas itulah fungsinya tadi. Ya, agar ini
oksigen itu bisa menerima elektron terakhir dari kompleks 4 dari rantai transport elektron. Ya, kalau ini tidak ada oksigennya, ya rantai transport elektron nggak jalan, nggak akan terjadi perpindahan proton. Ya, nah, kalau tidak terjadi perpindahan proton oleh pompa proton ini, ya tidak akan dihasilkan ATP yang banyak yang berguna untuk tubuh kita. Ya, nah jadi bernafas itu seperti itu. Ya, dulu saya juga nggak tahu nih bernafasnya sampai segini. Ya, saya pikir nafas itu dari alveolus ke darah sudah. Ya, nah, ternyata itu fungsi oksigen itu untuk menerima elektron terakhir yang dia berjalan sepanjang rantai transport elektron. Ya, ada yang mau tanya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum hidup. Izin dokter. Izin Yuk, dokter. suaranya apakah teriak nggak terdengar, kedengeran. dokter? Ya, Izin dokter, apakah terdengar dokter? ya terdengar kecil sekali. Ya, gimana? Izin dokter melanjutkan bahasan dokter tadi yang mengenai terapi hiperbarik. Sebenarnya kalau melihat kasusnya selama ini kan kita juga memang melihat ada yang bilang itu manfaatnya banyak, tapi didapatkan juga kasusnya banyak pasien yang meninggal karena terapi hiperbarik ini. Iya, Mungkin efek sampingnya juga banyak. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya atau lebih banyak beresikonya, dokter? Kemudian oke, pada pasien-pasien yang bisa sampai meninggal itu disebabkan karena apa kurang lebih, dokter? Terima kasih, oke. dokter. Jadi sebentar ya, saya ada slide-nya ini. Ya, saya ada slide-nya. Stop share dulu ya tentang terapi hiperbarik. Ini saya buka dulu slide-nya. Jadi biar kalian jelas ini. Ini di transport oksigen. Nah, ini. Bentar ya. Nah, bukan di sini sebentar. Ada di paru-paru. Oh, ini. Bentar. Jadi senang saya ngajar PPDS paru ini. Jadi kita pembahasan molekulernya jadi lebih ini ya, lebih seru ya. Kalau untuk anak S1 ini terlalu tinggi. Sebentar. Gimana dia? Bukan di sini. Di bioenergetika, pencernaan, transport oksigen. Ini di sini ya. Bentar. Ini dari slide-nya ya. Nggak mau kebuka dia. Oh ya ini. Oke, ini ada nih, ketemu nih. Saya share ya. Sudah terlihat? Belum? Mungkin sudah Terlihat terlihat, belum? dokter. Terlihat, dokter. Oke. Nah, jadi terapi oksigen hiperbarik itu adalah kita memasukkan ya pasien itu ke dalam suatu chamber, jadi suatu ini ruangan yang kita berikan tekanan oksigen itu 100%, ya. Konsentrasi oksigen 100% dengan tekanan 2 sampai 3 atmosfer, ya. Nah, ini bisa dilakukan 1 atau 2 jam sehari, 3 kali sehari, ya. 3 kali sehari tergantung dengan kondisi klinis pasien. Nah, dengan kita memberikan oksigen bertekanan tinggi, maka oksigen itu akan dia ini masuk ke dalam alveolus ya, kemudian akan terjadi pertukaran yang sangat kuat karena apabila tekanan oksigen semakin tinggi ya, maka kemampuan hemoglobin itu
untuk dia mengikat oksigen atau afinitasnya akan semakin kuat oksigen itu, ya. Jadi semakin tinggi tekanan oksigen yang diberikan, maka kemampuan hemoglobin di alveolus untuk mengikat oksigen itu akan semakin tinggi afinitasnya. Akibatnya oksigen di dalam darah akan berlimpah, ya. Nah, kemudian oksigen ini akan dibawa masuk ke jaringan, ya, dari hemoglobin dilepaskan, kemudian diikat oleh mioglobin, protein yang namanya mioglobin, ya. Nah, kemudian dia akan meningkatkan saturasi oksigen di dalam mioglobin, ya. Nah, dengan adanya itu, ya, dia akan tadi oksigennya nanti kandungannya lebih tinggi dalam mitokondrianya. Nah, jadi untuk dia beradaptasi atau dia berkompetisi dengan racunnya tadi CO2 di kompleks 4 rantai pernapasan, dia akan lebih ini lebih mudah untuk dia menempati posisinya di kompleks 4, ya, karena dia jumlahnya lebih banyak, ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan keadaan yang disebut dengan hiperoksia, ya. Nah, ini akan juga bisa menyebabkan peningkatan adanya ROS dan reactive oxygen species, ya. Kemudian itu akan menyebabkan adanya growth factor, ada untuk vaskularisasi yang baru, ya. Kemudian bisa menyebabkan imunomodulator, ya. Nah, bisa untuk imunomodulator dia. Nah, ini efek dari terapi oksigen hiperbarik itu tadi dia menyebabkan terjadinya enhancement, ya. Jadi dirangsang angiogenesis itu, ya. Nah, kemudian juga punya efek antimikroba. Nah, jadi orang-orang yang mengalami sepsis misalkan, ya. Nah, itu kan dia banyak misalkan mikroba-mikroba yang anaerob. Nah, kalau ditambahi dengan aerob dengan oksigen yang banyak pada hiperbarik, ini akan menyebabkan mikroba itu dia lebih inaktif. Nah, kemudian itu juga bisa menyebabkan bakteri itu lebih mudah dibunuh oleh sistem pertahanan tubuh kita karena oksigen yang banyak. Nah, oksigen ini nanti akan dipakai oleh sel-sel imunokompeten untuk menghasilkan ini namanya stres oksidatif, oksigen burst namanya, ya. Jadi diberikan oksigen radikal yang banyak ke bakterinya, itu akan membunuh bakterinya, akan diubah menjadi oksigen radikal yang membunuh bakteri. Nah, kemudian juga dia bisa ternyata terapi hiperbarik ini, ya, bisa dia meregulasi imun. Nah, jadi cocok untuk orang-orang yang gangguan imun, ya. Jadi indikasi untuk pemakaian terapi hiperbarik ini untuk penyembuhan luka. Karena tadi bisa dia mempromosikan angiogenesis. Jadi orang yang lukanya lama, ya, luka bakar, kemudian skin graft, radiasi dan lain-lain, kaki diabetik. Nah, itu bisa juga diobati dengan terapi oksigen hiperbarik. Kemudian infeksi, ya, seperti gangren, ya, sepsis, kemudian abses intrakranial, ya, dengan penambahan oksigen itu akan menyebabkan peningkatan pembunuhan antimikrobanya oleh sel-sel imunokompeten, ya. Nah, kemudian untuk emergensi tadi, untuk keracunan karbon monoksida, ya, atau penyakit dekompresi, kemudian emboli udara, ya, kemudian ada cedera dalam yang lain-lain, ya, kemudian oklusi retina. Nah, ini juga bisa bermanfaat ternyata terapi oksigen hiperbarik ini. Kemudian ke depan ini pengembangannya bisa untuk pengobatan COVID, kanker. Nah, ini masih dikembangkan ini. Kondisi inflamasi seperti diabetes tipe 1, ya, ini bisa juga erectile dysfunction, penuaan, bahkan, ya, ada juga ini seperti yang di berita itu ada ini miliuner, ya, dia itu ingin forever young. Nah, jadi dia umurnya udah 40-an lebih, tapi ternyata setelah dia ikut terapi, salah satunya hiperbarik mungkin nggak tahu, ya. Nah, kemudian disuntik macam-macam, nah dia lebih muda kelihatannya. Kelihatan umur 25, padahal umurnya udah 40. Tapi dia habis sekitar $2 juta lebih, ya, mahal. Nah, kemudian kondisi-kondisi lain seperti anemia, ya. Kalau pada anemia kan dia kekurangan, dia bisa hipoksia kan. Jadi kondisi oksigennya ditambahkan agar saturasi oksigen di hemoglobinnya itu meningkat. Nah, tetapi untuk efek sampingnya selama ini belum banyak diketahui efek sampingnya. Ya paling memang
penyakitnya sudah berat sehingga memang tidak bisa ditolong lagi seperti itu. Ya, penyakit yang berat misalkan trauma luka bakar yang luas, ya itu nggak ketolong lagi dengan terapi hiperbarik ini. Begitu, Tria. Oh, baik dokter, berarti dokter yang membuat pasien meninggal sendiri sebenarnya bukan dari terapi hiperbariknya ini ya dokter, memang karena penyakit pasiennya ya dokter. Ya, mungkin dari komplikasinya. Karena di sini komplikasinya itu tidak disebutkan. Ya, saya belum tahu komplikasi dari terapi oksigen hiperbarik ini. Yang saya lihat di sini menguntungkan. Nah, jadi kalau mungkin ada yang tidak berhasil, ya namanya kita usaha kan, bisa berhasil, bisa tidak, Allah yang menyembuhkan. Ya, tapi kita wajib berusaha. Gitu, Tria. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada lagi yang mau tanya, Dek? Saya harus ini nih, harus ketemu Ibu WR3 nih. Ada janji. Ya, lain kali kita sambung lagi diskusi kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Ini menambah keimanan kita kepada Allah bahwa kita ini diciptakan Allah begitu sempurna, Allah ciptakan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi makhluk yang paling rendah. Ya, jadi kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.